Pada kesempatan kali ini kita akan membahas laju reaksi. Sebelum kita membahas laju reaksi di bidang kimia, kita akan membahas dulu sebentar, sekedar memberikan pengantar mengenai kecepatan yang ada di fisika. Kecepatan yang biasa kita pelajari di fisika itu merupakan panjang jarak yang ditempuh tiap satuan waktu dan dirumuskan sebagai V sama dengan S per T. Kecepatan ini adalah merupakan besaran vektor, artinya di samping mempunyai besaran, dia juga mempunyai arah. Contoh misalnya kalau kita sedang berhenti di sebuah stasiun, kita naik kereta api gitu, maka pada saat kereta berjalan, kita bisa saja merasakan seolah-olah yang berjalan itu adalah kereta lain yang ada di samping kanan atau kiri kita. Padahal sementara yang sedang berjalan itu adalah kereta kita. Itu adalah salah satu contoh bagaimana yang namanya kecepatan besaran vektor itu bekerja. Atau misalnya kalau kita di film pernah melihat atau menonton film dengan judul Flash, di mana Flash itu kecepatannya sangat tinggi sekali. Kemudian kita juga mempunyai tokoh lain, Wonder Woman, yang juga kecepatan tinggi sekali. Tapi begitu mereka berdampingan dan seolah adu kecepatan, maka di antara mereka seolah-olah kecepatannya tidak terlalu tinggi. Jadi kecepatannya nisbi satu sama lain. Tetapi bagi kita yang berhenti, yang berdiri misalnya, tidak berjalan, mengamati mereka bergerak itu sangat tinggi sekali. Sekali lagi itulah besaran vektor. Tetapi hal-hal yang demikian, di mana pengukuran itu bergantung pada kerangka acuan, itu tidak terjadi di laju reaksi yang kita pelajari ini di bidang kimia. Jadi di bidang kimia kita akan pelajari laju reaksi atau rate of reaction yang didefinisikan sebagai banyaknya reaktan yang berkurang atau produk yang bertambah tiap satuan waktu. Nah, berdasarkan kecepatannya, reaksi kimia itu ada yang sangat cepat. Jadi begitu dicampur kita bahkan tidak sempat mengamati, reaksi itu sudah berlangsung dan menghasilkan produk. Contoh, kalau kita mempunyai larutan AgNO3 dicampur dengan larutan NaCl, begitu kita campur sebentar saja kita kocok misalnya, langsung terbentuk endapan AgCl yang berwarna putih. Ya, reaksinya adalah seperti ini. Kemudian ada reaksi yang agak lambat. Ya, misalnya hasil reaksinya itu terlihat setelah beberapa hari. Misalnya peragian tape atau karbohidrat untuk menghasilkan alkohol. Itu reaksinya seperti itu. Jadi begitu kita campur tidak langsung kelihatan. Beberapa hari kemudian baru kelihatan. Contoh yang semacam ini juga adalah pembuatan tempe itu ya. Jadi tempe yang dijual kadang-kadang belum matang dalam tanda petik. Setelah besok atau 2 hari misalnya itu baru jadi. Tapi ada juga reaksi yang sangat lambat. Bahkan reaksinya itu bisa berlangsung beberapa bulan atau bahkan tahun. Misalnya reaksi perkaratan besi. Kita memiliki besi, kita amplas gitu, kita biarkan. Itu begitu kita amplas, kita biarkan, ya seolah tidak terjadi apa-apa. Besok kita lihat juga barangkali belum kelihatan apa-apa. 2 hari belum kelihatan misalnya, tetapi begitu 1 bulan misalnya baru kelihatan bahwa ternyata di permukaan besi itu ada karat besi yang terbentuk yang warnanya mulai kecoklatan gitu. Itu adalah contoh reaksi yang lambat. Nah, sekali lagi yang akan kita pelajari adalah laju reaksi, bukan merupakan besaran vektor, hanya besaran skalar saja yang didefinisikan sebagai banyaknya atau konsentrasi reaktan yang berkurang atau konsentrasi produk yang bertambah tiap satuan waktu. Kalau misalnya reaksi umumnya dinyatakan dengan A sebagai reaktan menghasilkan B sebagai produk, maka laju reaksi atau R dirumuskan sebagai RA, laju reaksi terhadap A, itu sama dengan min D konsentrasi A per dt, atau RB sama dengan plus D konsentrasi B per dt.
Atau secara umum, kalau tadi pakai turunan ya, D konsentrasi per dt, itu secara umum bahwa laju reaksi itu ditanyakan plus minus delta C per delta T, dengan plus atau minus itu adalah bertambahnya produk atau berkurangnya reaktan. C di sini adalah konsentrasi, sehingga kalau delta C adalah konsentrasi akhir dikurangi konsentrasi awal. Nah, delta T adalah selisih waktu pengukuran pada saat awal sampai berakhirnya pengukuran itu. Pada reaksi A menjadi B tadi, maka A yang awalnya banyak makin lama makin berkurang, sedangkan B barangkali awalnya belum ada, makin lama akan makin banyak. Nah, proses tersebut digambarkan pada grafik antara konsentrasi terhadap waktu sebagai berikut. Jadi B awalnya belum ada atau ada sedikit, lama-lama bertambah. Dan kemudian bahkan kalau dibiarkan reaksinya sudah stagnan, maka jumlah B akan mendatar. Sebaliknya, A sebagai reaktan awalnya banyak, tapi kemudian dia bisa bereaksi dengan B, maka dia akan berkurang. Nah, berkurang, kalau suatu saat reaksi sudah stagnan, maka jumlah A akan tetap. Gitu. Contoh soal, kita akan melakukan penghitungan laju reaksi. Di dalam ruang tertutup terdapat 8 molar gas NH3 yang terdisosiasi atau terurai menjadi gas-gas N2 dan H2. Setelah 3 menit, sebanyak 2 molar NH3 terurai. Proses peruraian dituliskan sebagai berikut: 2 NH3 menjadi N2 ditambah 3 H2. Tentukan A. Laju reaksi peruraian NH3, B. Laju reaksi pembentukan N2 dan H2, dan yang terakhir, tentukan perbandingan, yaitu RNH3 dibanding RN2 dibanding RH2. Oke, kita lihat. Dari persamaan ini ternyata NH3 yang terurai itu 2 molar. Berdasarkan koefisien reaksi, kalau yang terurai ini 2 molar, maka N2 yang terbentuk tentu saja ini 2, sini 1. Kalau sini 2 molar, sini 1 molar. Sini 2, sini 3. Kalau sini 2 molar, maka sini mestinya 3 molar. Nah, peristiwa peruraian ini terjadi dengan waktu sebanyak T sama dengan 3 menit. Atau delta T, ya, tepatnya delta T. Nah, maka berapa laju penguraian NH3? R NH3 tentu saja sama dengan, ya ini delta konsentrasi, perubahan konsentrasinya yang terurai sebanyak 2 molar dibagi dengan waktunya 3 menit. Lalu berapa untuk N2? Rn2 berarti sama dengan 1 molar dibagi 3 menit. Berapa laju reaksi dari pembentukan H2? Ya sama dengan 3 molar konsentrasinya, perubahan konsentrasi dibagi 3 menit. Nah, kalau kita lihat ini, jadi sudah ketemu berapa laju penguraian NH3? 2/3 molar per menit. Berapa pembentukan N2? 1 molar per 3 menit. Jadi 1/3 molar per menit. Kemudian untuk H2, 3/3 berarti 1. Perbandingannya berapa? Perbandingannya adalah sesuai dengan ini, koefisiennya masing-masing. Yaitu, maka perbandingannya R NH3, laju penguraian NH3 dibanding dengan laju pembentukan N2 dibanding dengan laju pembentukan H2 sama dengan koefisiennya, ya ini sebenarnya ini, data ini. Ini bagi ini, bandingkan ini, bandingkan ini. Ini kan sama dengan koefisiennya, 2 banding 1 banding 3. 2 dibanding 1 dibanding 3. Oke, begitu. Sekarang kita teruskan dengan orde reaksi. Mari kita perhatikan 2 contoh reaksi berikut. Yang pertama adalah peruraian N2O5 dengan reaksi 2N2O5 menjadi 4NO2 ditambah O2.
untuk melakukan pengukuran order reaksi ini dilakukan variasi 3 macam konsentrasi N2O5 dan diamati laju reaksi. Hasilnya sebagaimana di dalam tabel ini. Percobaan 1, 2, dan 3 masing-masing diukur konsentrasinya dan laju reaksinya. Kalau kita bandingkan antara data nomor 2 terhadap data nomor 1 akan diperoleh perbandingan konsentrasinya. Untuk data kedua dibandingkan data 1, data kedua adalah 0,4, data pertama adalah 0,2, maka perbandingan konsentrasinya adalah 2. Jadi data kedua dibanding data ke-1, konsentrasinya adalah dibandingkan antara kedua dan 1, hasilnya 2. Sedangkan perbandingan laju reaksi, yaitu data kedua dibanding data pertama, hasilnya adalah 2. Tampak bahwa laju reaksi, yaitu 2 ini, sebanding dengan konsentrasi, yaitu konsentrasinya N2O5. Sekali lagi, perbandingan laju reaksinya adalah sebanding dengan konsentrasi N2O5. Dengan kata lain, kita bisa menuliskan laju reaksinya adalah R sama dengan K kali konsentrasi N2O5 ini pangkat 1. Ya, pangkat 1 sebanding. Sekarang kita coba data yang kedua, untuk reaksi yang kedua. Peruraian NO2, reaksinya adalah 2NO2 menjadi 2NO ditambah O2, diperoleh data 1, 2, 3 seperti ini. Sekarang kita bandingkan konsentrasi data kedua dan data ke-1 untuk percobaan yang kedua. Hasilnya sama dengan 2. Sedangkan laju reaksinya, data kedua dibanding data ke-1, hasilnya sama dengan 4. Berarti laju reaksi sebanding dengan NO2 pangkat 2. Dengan demikian, persamaan laju peruraian NO2 kita nyatakan sebagai R sama dengan K kali konsentrasi NO2 pangkat 2, ya, karena sebandingnya tadi dengan konsentrasi NO2 pangkat 2. Nah, dari percobaan 1 dan 2 itu bisa kita simpulkan bahwa bilangan yang ada, bilangan pangkat konsentrasi yang dituliskan pada persamaan laju reaksi tadi tidak ada hubungannya dengan koefisien reaktan. Nah, kok bisa gitu? Karena perumusan laju reaksi pada dasarnya diperoleh dari percobaan. Nah, secara umum, kalau kita mempunyai reaksi PA ditambah QB menjadi RC, maka persamaan laju reaksinya atau R sama dengan K konsentrasi A pangkat X dikalikan konsentrasi B pangkat Y. A dan B itu adalah reaktannya, ya. Sedangkan X itu adalah order reaksi terhadap A dan Y adalah order reaksi terhadap B. X ditambah Y disebut dengan order reaksi total. Sedangkan K kita sebut sebagai tetapan laju reaksi. Tetapan laju reaksi K ini mempunyai satuan sudah pasti, dan satuannya bergantung pada besarnya order reaksi. Contoh, dari reaksi 2A ditambah B2 menjadi 2AB diperoleh data sebagai berikut. Tentukan persamaan laju reaksi, order reaksi terhadap A, B, dan order reaksi total. Yang terakhir, tentukan nilai dan satuan K. Oke, kita bahas di papan. Hal pertama yang akan kita lakukan, begitu kita mendapati persamaan reaksi, kita tuliskan persamaan reaksi secara umum, yaitu bahwa R itu sama dengan K kali konsentrasi reaktan. Dalam hal ini adalah A pangkat X, B2 pangkat Y. Dengan X adalah order terhadap A, Y adalah order terhadap B2. X sama Y akan kita cari dulu. Nah, dari slide sebelumnya, kita ketahui kalau kita ingin mencari harga Y, kita akan gunakan data yang A-nya tetap. Sebaliknya, kalau kita ingin mencari X, maka kita gunakan data yang Y-nya tetap. Nah, sekarang coba kita cari dulu X. Berarti kita gunakan data yang B2-nya tetap. Gitu ya.
Masukkan sekarang. Kita gunakan data yang B2 yaitu data nomor 2 dan 3. Berarti kita perbandingkan antara R3 dibanding R2. Boleh R2 banding 3, terserah saja. Sama dengan K. Konsentrasi A 0, kita pakai data yang ketiga. Berarti 1,0 pangkat X. B-nya 1,0 pangkat Y. Dibagi K. X-nya untuk data nomor 2 XA ya, 0,5 pangkat X, yang sini, yang B-nya 1,0 pangkat Y. Nah, ini kenapa kok harus sama? Supaya gampang karena sama dicoret. R3, 3,2 kali 10 pangkat min 3, 3,2 kali 10 pangkat min 3, sama dengan K ambek K dicoret. Ini kan sama dengan 2 ini. 2 pangkat X, padahal ini nilainya 1. 1 sama dengan 2 pangkat X, maka X sama dengan 0. Kita masukkan ke sana. Nah, jadi kita punya X sama dengan 0. Oke. Sekarang kita akan mencari harganya Y. Kalau kita ingin mencari harga Y, maka kita gunakan sedapat mungkin yang A-nya tetap. Dalam ini kita gunakan data nomor 1 sama nomor 2. R2 banding R1. Kenapa kok yang R2 saya taruh di atas? Supaya angkanya lebih enak. R2 banding R1 sama dengan K. Konsentrasi A pangkat R2 dibanding R1 sama dengan K. Konsentrasi A 0,5. X-nya sudah tahu 0 tadi ketemu. Kemudian B-nya 1,0 pangkat Y dibagi ini K. Data nomor 1 untuk A adalah 0,5. Kemudian data untuk B 0,5 pangkat Y. Ini coret, 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 coret. R2-nya berapa? 3,2 kali 10 pangkat min 3 dibagi 1,6 kali 10 pangkat min 3 sama dengan inilah 2 pangkat Y. Ini kan juga 2, 3,2 bagi ini coret-coret, berarti ini sama dengan 2. 2 sama dengan 2 pangkat Y, maka Y sama dengan 1. Nah, kalau X sama dengan 0, Y sama dengan 1, berarti R-nya persamaannya adalah K kali A pangkat 0. 1, nggak usah ditulis, nggak apa-apa, karena 1 ya. Terus B pangkat 1, konsentrasi B2 pangkat 1. Ini temu. Jadi ordernya A adalah 0, ordernya B adalah 1, berarti order total X ditambah Y, order total sama dengan X ditambah Y, berarti sama dengan 0 ditambah 1 sama dengan 1. Oke, itu ketemu. Sekarang kita akan mencari berapa harga K. Kita akan mencari harga K dan kita sudah tahu bahwa R itu ternyata sama dengan K kali konsentrasi B2 pangkat 1. Sekarang kita ambil data yang paling gampang aja, angkanya yaitu data nomor 3. Kita masukkan. R-nya adalah 3,2. 3,2 kali 10 pangkat min 3 satuannya molar per detik sama dengan harga K, kemudian B2 ini 0,1 pangkat 0,1 molar pangkat 1. Oke, berarti sama dengan 3,2 kali 10 pangkat min 3 molar detik pangkat min 1 K kali 0,1 molar. Molar sama molar dicoret ini, kemudian ini turun sana, berarti K sama dengan 3,2 kali 10 pangkat min 2
detik pangkat min 1. Inilah harga K-nya dan sekalian satuannya. Oke ya? Bisa dipahami dengan mudah. Kita lanjutkan dengan mekanisme reaksi. Fakta bahwa kebanyakan reaksi kimia itu berlangsung dalam beberapa tahap. Dan masing-masing tahap itu berlangsung dengan kecepatan atau laju yang tidak sama. Contoh misalnya reaksi yang ditulis sebagai berikut. NO2 direaksikan dengan CO menjadi NO ditambah dengan CO2. Reaksi tersebut sebenarnya berlangsung dalam beberapa tahap. Nah, penulisan yang tadi ini itu sebenarnya adalah merupakan reaksi total dari seluruh tahap yang berlangsung. Menurut percobaan, persamaan laju reaksinya adalah R sama dengan K kali konsentrasi NO2 pangkat 2. Jadi pangkatnya 2 nih, padahal di dalam reaksi totalnya kan ini 1 koefisien reaksinya, tetapi pada persamaan laju reaksinya NO2 justru pangkat 2, ordernya 2. Loh kok bisa? Ya, tadi di depan sudah disebut bahwa yang namanya order reaksi itu ditentukannya cara eksperimen, tidak berdasarkan persamaan laju reaksi total seperti ini. Jadi sekali lagi, reaksi tersebut adalah order 2 terhadap NO2 dan order 0 terhadap CO. Order reaksi totalnya sama dengan 2. Nah, kalau kita lihat mekanisme reaksinya, maka reaksi tersebut terdiri dari 2 tahap. Tahap pertama yaitu NO2 ditambah NO2 menjadi N2O4. Kemudian tahap 2 adalah N2O4 ditambah CO menghasilkan NO ditambah CO2 ditambah NO2. Tahap pertama tadi adalah tahap yang lambat, sedangkan tahap kedua adalah tahap yang cepat. Nah, kalau reaksi tahap 1 sama tahap 2 ini dijumlah, maka reaksi totalnya adalah NO2 ditambah CO menjadi NO ditambah CO2. Mari kita perhatikan bahwa di tahap 1 itu ada NO2 ditambah NO2. Nah, inilah yang menentukan reaksi itu berlangsung apa tidaknya. Dan laju reaksi itu bergantung ini, sehingga persamaan laju reaksinya ada kaitannya dengan tahap yang lambat ini. Dari mekanisme reaksi di atas, yaitu tahap yang lambat, tahap 1, maka NO2 ditambah NO2 menjadi N2O4. Nah, ini reaktannya kan NO2 sama NO2, sehingga R sama dengan K, reaktan 1 NO2, reaktan kedua NO2, kalau dikalikan ketemu konsentrasi NO2 pangkat 2. Nah, kesimpulannya, laju reaksi ditentukan oleh tahap yang paling lambat. Dan koefisien reaktan pada tahap lambat itulah yang menentukan order reaksi dari persamaan laju reaksi yang kita tuliskan. Secara umum, kalau kita mempunyai reaksi XA ditambah YB menjadi PC ditambah QD dengan persamaan laju reaksinya R sama dengan K kali konsentrasi A pangkat X konsentrasi B pangkat Y, maka X dan Y merupakan koefisien dari A dan B dengan catatan bahwa reaksi A dan B ini adalah reaksi tahap lambat. Kita teruskan dengan bahasan mengenai teori tumbukan. Menurut teori tumbukan, bahwa reaksi kimia itu selalu diawali dengan terjadinya tumbukan antara partikel-partikel yang bereaksi. Energi panas mempercepat gerak partikel sehingga memperbesar jumlah dan intensitas tumbukan. Dan menurut teori tumbukan, tidak setiap tumbukan menghasilkan reaksi. Lalu bagaimana reaksi yang bisa menghasilkan produk? Tumbukan yang bisa menghasilkan reaksi, menghasilkan produk adalah yaitu satu, bahwa partikel-partikel mempunyai energi yang cukup besar, yaitu lebih besar dari energi minimal yang diperlukan. Energi minimal yang diperlukan ini kita kenal dengan energi aktivasi. Yang kedua, tumbukan yang bisa menghasilkan reaksi atau menghasilkan produk itu adalah posisi partikel-partikel yang bertumbukan itu harus tepat.
Apa itu tadi yang namanya energi aktivasi? Tadi sudah saya sebutkan sekilas bahwa energi aktivasi adalah energi minimal yang diperlukan oleh reaktan untuk terjadinya suatu reaksi. Kalau misalnya reaksi antara A dan B2 itu adalah sebagai reaktan menjadi AB ditambahi produknya, maka sebelum terbentuknya produk, A tambah B2 akan membentuk kompleks transisi, kompleks teraktivasi, yaitu A, B, B. Nah, proses di atas digambarkan sebagai berikut. Jadi kalau reaksinya itu endoterm, maka awalnya A ditambah B2, terakhirnya menjadi AB tambah B, tapi energi akhirnya dari produknya lebih tinggi daripada reaktannya. Nah, sebelum membentuk produk, dia akan melewati kompleks teraktivasi A, B, B, baru kemudian membentuk produk. Demikian juga kalau reaksi eksoterm, sama, bedanya adalah bahwa produk mempunyai energi yang lebih rendah daripada reaktan. Yang dimaksud dengan energi aktivasi itu adalah energi dari awal reaktan sampai kompleks teraktivasi ini. Ini besarnya energi aktivasi. Dan untuk reaksi eksoterm sama, yaitu dari keadaan awal menjadi sampai terbentuknya kompleks teraktivasi. Nah, seginilah besarnya energi aktivasi. Kemudian kita lanjutkan sekarang, berdasarkan teori tumbukan itu, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu apa? Ada beberapa faktor. Yang pertama, yaitu sifat dasar reaktan itu sendiri. Contohnya misalnya kereaktifan K itu akan lebih tinggi daripada Na. Ini materi di pada saat kita bahas sifat periodik ya di pertemuan pertama. Jadi kalau K ditambah H2O menjadi KOH ditambah H2, kemudian Na ditambah H2O juga bisa menjadi NaOH ditambah H2, maka laju mereka berbeda karena memang sifat dasarnya K itu lebih reaktif dibandingkan dengan Na, maka reaksinya ini pasti lajunya akan berbeda. Yang kedua, konsentrasi. Kalau konsentrasi makin besar, maka akan semakin banyak partikel yang bertumbukan. Kalau partikel yang bertumbukan itu semakin banyak, maka lajunya akan diharapkan semakin cepat karena produk yang terbentuk akan semakin banyak untuk jumlah waktu yang sama. Jadi C semakin besar, maka R-nya juga semakin besar. Di dalam larutan kita akan memiliki nantinya, kalau suatu larutan itu mempunyai konsentrasi yang lebih tinggi, lebih pekat, maka dia akan lajunya akan lebih tinggi daripada kalau larutan itu encer. Yang ketiga, ukuran partikel. Kalau partikel itu makin kecil, maka dia mempunyai luas permukaan yang lebih banyak. Dan kalau luas permukaannya semakin banyak, maka semakin banyak bagian yang bisa bertumbukan. Dengan demikian, laju akan semakin besar. Yang keempat, temperatur. Kalau temperatur makin tinggi, maka gerak partikel menjadi lebih cepat, tumbukannya akan lebih intensif ya, sehingga dengan demikian akhirnya temperatur yang tinggi itu akan mengakibatkan laju reaksi juga semakin besar. Atau dengan kata lain, laju reaksi yang pada temperatur yang panas lebih tinggi akan mempunyai laju yang lebih tinggi dibandingkan laju pada keadaan yang dingin. Faktor terakhir adalah katalis. Nah, kerjanya katalis itu adalah mengubah mekanisme reaksi sedemikian rupa sehingga energi aktivasi itu menjadi lebih kecil. Dengan energi aktivasi yang lebih kecil, maka akan lebih cepat tercapainya keadaan transisi atau terbentuknya kompleks teraktivasi. Dengan demikian akan semakin mudah untuk membentuk produk, sehingga akhirnya laju reaksi akan semakin cepat. Atau secara umum, laju reaksi dengan adanya katalis lebih besar dibandingkan laju reaksi tanpa katalis. Nah, katalis itu dapat berupa cahaya. Misalnya ada reaksi yang dikatalis oleh sinar matahari, sinar UV dari sinar matahari misalnya. Atau katalis itu juga bisa bersifat logam transisi kebanyakan ya.
Bahkan juga katalis itu juga bisa berupa asam, misalnya asam sulfat itu juga bisa mengkatalis reaksi-reaksi senyawa karbon. Peran katalis itu kalau digambarkan seperti ini. Jadi kalau tanpa katalis itu warna yang grafik yang warna hitam ini, jadi energi aktivasinya tinggi, maka dengan adanya katalis mekanismenya itu akan diubah sedemikian rupa sehingga energi aktivasinya itu menjadi lebih kecil. Jadi gunungnya lebih kecil, mungkin lebih banyak, tapi lebih kecil. Nah, dengan energi aktivasi yang lebih pendek, lebih rendah, maka kompleks teraktivasi lebih mudah untuk dilalui oleh reaktan. Oke, saya rasa cukup. Selamat